Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niarti dengan NIM F1G1240114, di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek mesin learning saya yang berjudul klasifikasi detak jantung menggunakan algoritma mesin learning pada dataset MIT BIH Heartbeat. Di mana pada slide pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek saya. Nah, di sini itu latar belakangnya bahwa penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Kemudian deteksi dini itu sangat penting untuk mencegah resiko yang lebih serius. Kemudian data ECG dapat digunakan untuk menganalisis kondisi jantung, dan mesin learning mampu membantu klasifikasi detak jantung secara otomatis. Kemudian selanjutnya di sini saya mempunyai deskripsi dataset saya. Nah, data ini adalah dataset medis untuk klasifikasi sinyal jantung atau ECG. Tepatnya dia berasal dari dataset terkenal yaitu MIT-B Arrhythmia Dataset. Nah, bentuk data saya ini, dataset saya memiliki 188 kolom, artinya 187 kolom pertama itu adalah fitur atau data sinyal ECG-nya, kemudian satu kolom terakhir itu adalah label atau kelasnya. Nah, pada fitur kolom 1 sampai 187 yaitu berisi nilai numerik atau float antara 0 sampai 1. Nah, ini adalah representasi sinyal detak jantung heartbeat dalam bentuk digital. Kemudian setiap barisnya itu berisi satu potongan sinyal detak jantung. Jadi ini bukan data seperti biasa yang hanya berisi nama atau umur, tapi berisi gelombang listrik jantung setiap detiknya. Semisal kolom 1 berarti detik ke 1. Kemudian selanjutnya di sini label atau targetnya. Atau pada kolom terakhir di sini berisi 5 kelas, di mana artinya itu ada 0 itu berarti normal, 1 itu supravertikular, yang kedua ventrikular, 3 Vision, dan 4 itu unknown. Nah, artinya normal ini berarti detak jantungnya itu normal, sedangkan kalau 1 itu detak jantungnya itu bermasalah pada bagian atas, kemudian kalau 2 itu bermasalah bagian bawah, kemudian yang ketiga itu gabungan dari bermasalah atas dan bawah. Kemudian kalau yang keempat itu berarti dia masalah jantungnya tidak diketahui atau unknown. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan processing yang saya lakukan pada dataset saya. Di mana yang pertama, saya melakukan analisis distribusi awal pada data target, kemudian melakukan sampling data sebesar 70% untuk efisiensi proses. Kemudian saya menghapus data yang memiliki label kosong atau missing value, memisahkan fitur X dan target Y, melakukan undersampling ringan pada kelas mayoritas, menggunakan metode smooth untuk menyeimbangkan data. Kemudian saya mengacak lagi data saya atau shuffle setelah proses balance. Selanjutnya memastikan bahwa tidak terdapat missing value setelah processing. Nah, alasan saya melakukan tahapan ini karena pada data asli saya itu memiliki 2 sumber data, yaitu MIT-B Train dan MIT-B Test, di mana jumlahnya itu sangat banyak. Jadi ketika saya memasukkan data tersebut langsung ke dalam Google Colab, dia itu sangat lama diproses, kemudian dia itu tidak balance alias lebih banyak normalnya daripada kelas yang lainnya, sehingga menurut saya itu mesin kurang belajar karena datanya itu hanya menonjol pada satu kelas saja. Jadi alasan saya untuk melakukan sampling dan smooth itu karena hal tersebut. Kemudian setelah tahapan processing, saya akan melakukan EDA atau exploratory data analysis, di mana saya menampilkan statistik deskriptif data seperti min, max, STD, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menampilkan visualisasi distribusi data menggunakan histogram. Selanjutnya analisis barang data dan outlier menggunakan box plot. Selanjutnya saya melakukan analisis distribusi kelas atau class distribution. Yang terakhir, saya melakukan analisis hubungan antar fitur menggunakan korelasi atau heatmap. Setelah saya melakukan EDA, selanjutnya saya melakukan tahapan data split, di mana pada data ini itu dibagi menjadi
data latih dan data uji menggunakan beberapa skenario, yaitu 3 skenario. Skenario pertama itu 70:30, kemudian selanjutnya 80:20, dan yang terakhir itu 90:10. Nah, data split ini berguna untuk digunakan mengevaluasi performa model. Selanjutnya pada model building. Nah, setelah tadi kita split datanya, maka di sini kita harus menstandarisasi data tersebut, di mana saya menggunakan 3 model atau 3 algoritma, di mana yang pertama itu ada KNN, decision tree, logistik, dan logistic regression, di mana di sini dia menampilkan output evaluasi, yaitu akurasinya, precisionnya, recallnya, F1 skornya. Selanjutnya pada hiperparameter tuning. Nah, pada metode hiperparameter tuning ini saya melakukan metode manual. Kemudian dalam parameter KNN itu saya menggunakan N neighbors. Kemudian pada decision tree saya menggunakan max deep. Kemudian selanjutnya pada logistic regression saya melakukan pada parameter C. Selanjutnya setelah menggunakan parameter tersebut, saya melakukan data sampling lagi karena data yang saya gunakan ternyata masih cukup sangat besar. Selanjutnya saya menampilkan lagi metrik yang berisi F1 skornya. Nah, setelah saya melakukan hiperparameter tuning, saya akan membandingkan hasil model yang saya gunakan, di mana tadi ada 3, yaitu KNN, decision tree, dan logistic regression. Saya itu membandingkan untuk mengetahui hasil tuning terbaiknya, di mana di sini terdapat metrik yang memperlihatkan akurasi dan F1 skornya. Kemudian terlihat perbandingan performa model. Selanjutnya dia akan menampilkan visualisasi grafiknya agar kita lebih mudah mengetahui bahwa algoritma mana dan split mana yang lebih menghasilkan akurasi terbaik atau akurasi tertinggi. Selanjutnya pada evaluasi, di sini saya melakukan evaluasi hanya pada model terbaik. Nah, di sini berdasarkan perbandingan hasil model tadi dapat diketahui bahwa model KNN hasil tuning itu memiliki akurasi tertinggi, yaitu sebanyak 99%, di mana dia itu lebih tinggi pada 90/10%. Kemudian saya menampilkan lagi matriknya yang menampilkan akurasi dan classification report dengan lengkap dengan confusion matrixnya. Setelah itu saya menampilkan hasil akurasi yang ternyata bahwa split 90/10 itu memang menghasilkan akurasi lebih tinggi, tapi pada split 80/20 itu lebih memberikan keseimbangan antara data trainingnya dan data testingnya, sehingga hasil evaluasi lebih representatif dan tidak overfitting. Kesimpulannya yaitu model KNN menunjukkan performa yang baik setelah dilakukan proses tuning dengan peningkatan akurasi dan F1 score dibandingkan sebelum tuning. Berdasarkan perbandingan skenario pembagian data, meskipun split 90/10 itu cenderung menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, tapi kita memilih 80/20 itu sebagai hasil terbaik karena dia itu memberikan keseimbangan antara data train dan juga data test, sehingga dia evaluasi modelnya menjadi lebih stabil dan representatif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model KNN dengan konfigurasi terbaik pada split 80/20, di mana dia mampu memberikan hasil yang optimal dan lebih dapat diandalkan dalam proses klasifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.